Pemirsa, pembatasan aktivitas warga juga dilakukan di Depok, Jawa Barat menyusul tingginya pertambahan kasus COVID-19 yang terinfeksi dari aktivitas antar wilayah. Pembatasan aktivitas itu dikhususkan bagi pertokoan, restoran, dan swalayan atau mal yang harus tutup pukul 6 sore. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan orang di tempat-tempat tersebut yang dapat menimbulkan penyebaran COVID-19. Sementara bagi karyawan yang bekerja di luar kota Depok dan pulang kerja lewat dari jam 6 sore tetap diperbolehkan. Tim Satgas COVID-19 Depok akan kembali memperkuat kampung siaga COVID dengan berkoordinasi ketiga pilar di tiap kelurahan untuk sosialisasi pencegahan virus corona. Hingga kini jumlah pasien COVID-19 di kota Depok tercatat 2.105 orang. Ya, mulai hari ini Kota Depok memberlakukan pembatasan aktivitas warga di tempat umum hingga pukul 6 sore. Nah, guna mencegah adanya kerumunan warga yang berpotensi terinfeksi virus corona. Seperti apa mekanismenya? Kita akan bahas bersama juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Bapak Dadang Wihana. Selamat sore, Pak Dadang. Selamat sore, salam sehat, Bang. Ya, Pak Dadang, pembatasan aktivitas warga hingga pukul 6 sore ini, apakah sama dengan arti pemberlakuan jam malam? Ya, perlu kami luruskan bahwa Depok tidak memberlakukan jam malam, jadi kami memberlakukan pembatasan aktivitas warga seperti itu. Ya. Oke, bisa dijabarkan lagi berarti seperti apa tuh Pak kalau pembatasan aktivitas warga? Ya, jadi sudah dilakukan pengaturan untuk tahap awal kita dengan surat edaran Wali Kota Depok dalam hal ini bahwa untuk beberapa aktivitas untuk ekonomi saat ini misalnya untuk minimarket, supermarket, minimarket, mall, aktivitasnya dibatasi sampai jam 18.00. Baik. Tapi untuk daring, misalnya untuk yang take away itu masih diperkenankan sampai jam 20.00. Itu untuk aktivitas ekonomi. Tetapi untuk aktivitas sosial warga, kita lakukan pembatasan aktivitas sosial warga ini sampai dengan jam 20.00. Jadi segala aktivitas warga yang berhubungan dengan mengumpulkan massa, juga kerumunan dan lain-lain, itu dibatasi sampai dengan jam 20. Tentunya segala aktivitas warga dalam hal ini yang mengundang massa ataupun masyarakat itu harus mendapatkan izin dari gugus tugas maupun dari Satgas COVID di kecamatan. Ya, Pak Dadang, peraturan Wali Kota mengenai pembatasan aktivitas warga ini baru diterapkan hari ini, padahal Kota Depok ini lebih awal zona merahnya daripada Bogor. Nah, kenapa baru diterapkan, Pak? Ya, tentunya kita melihat tren kasus yang terjadi saat ini. Tentunya setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri. Kita tahu bahwa perkembangan kasus saat ini, boleh kami katakan, bahwa dalam 2 minggu terakhir ini lebih banyak disumbangkan dari kasus import case, ya, jadi berasal dari luar Kota Depok seperti itu dan berdampak kepada penularan di lingkungan keluarga. Maka beberapa propaganda yang sudah diarahkan oleh Bapak Wali Kota Depok, yaitu yang pertama adalah personal lockdown untuk pribadinya. Lalu untuk keluarganya dilakukan melalui surat edaran Wali Kota terkait dengan protokol kesehatan bagi mereka yang pulang kerja, jadi protokol kesehatannya ada. Nah, saat ini kita melakukan pembatasan aktivitas warga. Jadi untuk memproteksi agar penularan tidak terjadi di dalam komunitas-komunitas ataupun di dalam aktivitas warga. Tentunya setiap kebijakan itu kami berdasarkan data, berdasarkan analisis, dan pada saat mulai hari Senin ini kemarin dibahas secara intensif di gugus tugas dipimpin oleh Pak Wali, sehingga mulai hari inilah diberlakukan itu. Iya. Kami pertegas lagi bahwa untuk pemberlakuan hingga pukul 18.00 ini berlaku bagi mal, kemudian tempat kafe dan segalanya, sementara untuk aktivitas warga hingga dibatasi pukul 20.00 begitu Pak Dadang ya. Nah, sementara apabila dari keduanya ini ada yang melanggar, bagaimana Pak kebijakannya Pak? Ya, kita sudah mendapatkan arahan satu dari pemerintah pusat terkait dengan penegakan protokol kesehatan, dan juga kita sudah memiliki Peraturan Wali Kota Depok nomor 37 tahun 2020 yang sudah direvisi dengan Perwa 45 dan 49 yang terakhir,
itu kami ada sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi tim dalam hal ini untuk hari pertama, hari kedua, Camat Lurah bersama 3 pilar turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada warga, bergabung dengan Kampung Siaga COVID sebagai basis di tingkat komunitas. Nah, nanti untuk penerapan protokol kesehatan, penegakan disiplin ataupun pengaturannya itu dilakukan oleh Satpol PP juga dibantu oleh TNI Polri. Ya. Untuk sanksinya bisa disebutkan Pak Dadang seperti apa nih Pak? Ya, tentunya sanksi yang melekat adalah sanksi denda administratif saat ini, terutama untuk baik secara individu dalam penerapan protokol kesehatan maupun tadi dengan aktivitas warga. Tentunya kita menggunakan Perwa 37 yang saat ini yang sudah ada. Ya. Berarti per hari ini sudah bukan sosialisasi lagi ya Pak Dadang ya? Begitu ada yang melanggar, per hari ini langsung ditindak dan langsung disanksi begitu Pak Dadang? Tentunya kita simultan, jadi karena pandemi COVID ini kan berlangsung demikian cepat, sehingga kebijakan yang kita buat juga harus secara cepat, tetapi kita mengedepankan proses edukasi kepada warga, membangun kesadaran kepada warga di dalam memasuki transisi adaptasi kebiasaan baru. Tentunya intinya bukan pada masalah mereka sanksi ya, tetapi lebih kepada menumbuhkan kesadaran warga. Iya. Artinya kalau misalnya saya khawatir ada warga yang beranggapan bahwa edukasi ini hanya bersifat sosialisasi hingga cenderung meremehkan begitu Pak. Iya, pada tahap tertentu nanti kita lakukan juga ada sanksi tentunya. Jadi pertama tahapan-tahapan kami dalam melakukan satu kebijakan itu tahap sosialisasi dan edukasi dan nanti tahap penerapan sanksi tentunya. Ya. Artinya ini masih belum, saya pertegas lagi, nanti ini belum masa pengenaan sanksi begitu Pak ya, hanya masa sosialisasi ataupun edukasi begitu ya Pak ya? Ya, untuk hari pertama dan hari kedua ya, kami lakukan tahapan itu. Ya, Camat dan Lurah tadi sudah bergerak untuk melakukan sosialisasi kepada warga, karena jujur saja memang mungkin ada satu friksi dari istilah yang digunakan. Jam malam seperti itu. Jadi kalau untuk Depok kita tidak menggunakan istilah jam malam. Kami lakukan istilah pembatasan aktivitas warga. Iya. Baik. Pak Dadang Wihana, terima kasih atas waktunya selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.